Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama nih, yaitu gurihnya olahan gurita, dan masih dengan Bang Okta. Siap. Gurita Bang Okta gitu. Gurita Bang Okta ya. Biar lebih ingat ya. Iya, biar lebih ingat. Nah, ini kita udah masuk di segmen terakhir nih. Nggak terasa nggak sih? Ya nggak terasa ya. Nggak terasa ya? Tapi bilang Mbak Karin terasa gitu. Nah Bang, ini kan udah beberapa tahun, dari tahun 2021 ya, 2021 sampai sekarang 2024, udah beberapa tahun usaha ini berjalan dengan suka dukanya. Itu pernah jenuh nggak sih Bang? Karena kalau jenuh ya ibaratnya pasti ada ya. Karena apalagi kita membangun usaha tuh merintis ya. Beda kalau orang yang punya usaha tuh warisan ataupun perintis ya, bukan pewaris karena ya. kita perintis bukan pewaris kan. Iya, benar-benar. Ya, dia tinggal melanjutkan usaha dari orang tuanya, sudah tahu target marketnya, sudah tahu arahnya kemana kan. Nah, sedangkan saya merintis nian, maksudnya memang real nol. Real ya, real bukan lagi nol, Bukan minus nol, memang nih ya. minus, ya, Karena dari tahun 2001 sampai 2024 saya itu kerja kantoran terlebih dahulu karena tidak ada modal. Dan kalau seandainya kita mau pinjam di salah satu ibaratnya bank, kita mau pinjam nih, kita mau merintis, kita belum tahu pelanggannya, maksudnya belum tahu target marketnya ini siapa, dan belum terbentuk. Kalau kita udah dibebani di awalnya udah punya hutang, pasti akan berat untuk kedepannya gitu ya. Makanya dengan proses dari tahap demi tahap, saya mau mulai ngumpulkannya dari kerja kantoran modalnya, gaji saya tabungkan, dan saya kan jurusan bahasa Inggris nih pada saat itu. Saya ngajar. Oh, sambil ngajar bahasa juga Inggris, gitu. iya. Dari ngajar bahasa Inggris itu kan bisa lah untuk ditabungkan sehingga membentuk modalnya tadi. Karena kita ya namanya perintis saya bilang tadi. Kalau saya orang tuanya punya kayak 7 keturunan, pasti tinggal Gampang sekian aja berapa gitu ya. berapa butuhnya nak sekian. Sekian. Tapi kita itulah dibentuk dengan modal niat yang tulus dan tekad yang kuat dan keberanian dan pantang menyerahnya itu. Insya Allah kan ada saja jalan yang akan terbuka seperti yang kami lakukan kan. Awalnya tidak tahu kan saya bagaimana mengolah produk ini kan, butuh kali tantangan dari segi marketingnya, kita nggak tahu ya. Nggak kepikiran juga sampai ke Malaysia iya, gitu ya. kepikiran sampai ke Malaysia. Ketemu Upin Ipin nggak waktu itu? Nggak ketemu, padahal mau ketemu sebenarnya. Mau main ke kampung durian runtuhnya Iya. kan. Cobain es angkel mutu. Iya, sangkal mutu kan, Pak Raju kan. Iya. Dan kalau masalah jenuh ataupun bingung itu pasti ya, hampir setiap hari pastinya kita tuh harus mengalami itu. Makanya orang bilang, oh enak ya jadi usaha gitu kan. Ya enak, cuman badan boleh diam, tapi otak selalu berputar, berpikir. Mana lagi? Ya apalagi next apalagi ya. Karena kita tidak ada orang yang mengontrolnya. Beda nih kalau kita karyawan di sebuah instansi ataupun lembaga, pasti ada yang mengontrolnya ataupun kepalanya. Kalau tidak kerja ya ngapain kau ngapain? Sedangkan kalau kita usaha sendiri, tidak ada yang mengontrol, hanya diri sendiri nih. Misalkan nih, kita gimana nih progres ini, kan nggak ada yang menanyakan. Kalau kita ownernya ya, ini berbicara tentang ownernya. Kalau karyawan misalnya di naungan owner ya pasti kan ada owner yang akan memberikan ibaratnya perhatian ataupun memberi SOP-nya. Sedangkan kalau ownernya berkutat dengan pikiran sendiri, next apalagi nih kan ketika menghadapi permasalahan juga harus berani juga mencari cara dan mencari solusi supaya bisa ketemu titik terangnya ataupun solusinya, seperti yang saya alami waktu mengurus ekspor kan. Ya bingung mau kemana nanya ini kan, akhirnya telepon satu-satu dari pihak yang instansi terkait, dari dinas perindustrian dan dagang, di Perindak, dari BI juga kan, nanya pokoknya yang singkat biar terbentuk jalan yang gimana sih sebenarnya jalan yang harus kita tempuh ini. Sama seperti juga nggak usah ini kan. Ya seperti itu, banyak ya suka dukanya. Nah tapi kalau duka yang paling abang inget ada nggak sih? Duka? Iya, aku mau bahas duka dulu, nanti baru itu kayak judul lagu kan. Boleh nyanyikan sedikit? Enggak dong. Ya, bukan konser gitu ya. Bukan konser ya. Duka yang gimana nih misalnya dukanya? Dukanya selama merintis karir ini. Ya. Usaha ini. Duka. Kalau duka tuh apa ya? Terasa banget ya kalau kita mau merintis ya. Misalnya kayak kita mengantarkan pesanan, kadang tuh kan lagi hujan-hujannya gitu, sedangkan orang udah mau banget mau nyicip itu kan. Terus misalkan ketika orang
lagi mau butuh-butuh banget, kita misalkan belum produksi, itu Termasuk sebuah duka juga ya. Padahal kepengen banget. Bahkan ada pada saat itu kan kita kan kerjasama nih di salah satu ada retail atau toko yang ada di salah satu kabupaten. Nah jadi orangnya itu sampai ininya ibaratnya mau banget dengan kerupuk ini, dia tuh bercarian gitu kan. Gimana sih mau temu ini? Saya mau di sini nih. Ada nggak di sini? Gitu. Kayak oh iya ya, kayak kita belum maksimal ya ternyata mendistribusikannya. Butuh beberapa tempat lagi biar orang kok bisa menjangkau kerupuk ini gitu kan. Itu sebuah ini juga kan dukanya ya. Kita awalnya mau memberikan cepat pelayanan cepat kan biar orang tuh menikmati. Tapi di lain sisi juga kita ada keterbatasan itu kan. Nah kalau sukanya sendiri mungkin ya bisa dirasakan seperti itu ya Bang ya, banyak ketemu orang baru. Betul, mungkin ya, kalau sukanya itu yang awalnya tidak pernah kepikiran dengan ketemu orang lain itu akhirnya bisa ketemu misalnya. Sekarang nih ketemu sama Utari mungkin sebuah berapa ribu tahun yang lalu sudah ditentukan sama yang di atas kan akan ketemu sama Utari melalui usaha ini. Kalau saya nggak buka usaha ini, nggak mau mulai usaha ini, nggak akan ketemu kan. Oke. Nah Abang, tapi sebelum kita terbatas oleh waktu nih. Iya betul. Nah boleh sampaikan dulu Bang pesannya nih untuk menyadarkan para pemirsa opini khususnya anak-anak muda agar semangat juga, punya semangat seperti Abang dan berani seperti Abang itu dalam merintis karir membuka usaha. Boleh Bang sampaikan. Oke, untuk generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu dimanapun berada, ya memang memulai usaha itu dengan awal itu butuh proses dan butuh waktu yang sangat lama. Tapi yakinlah teman-teman semuanya, jika kita memulai lebih awal, insya Allah sukses juga lebih awal. Luar biasa, sukses. Mulai lebih awal, suksesnya juga lebih awal. Oke. Abang terima kasih banyak ya karena hari ini sudah bersamai kami, sudah menginspirasi saya dan juga para pemirsa opini. Semoga sehat selalu dan resolusinya bisa terwujud. Amin. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.